Oke, jadi baik. Jadi gini, pertama caranya adalah kita harus hitung dulu berapa harga 100%-nya ya. 1.500.000 ya. Dikalikan dengan berapa totalnya? Dikalikan dengan 6.125. Itu harga marketnya kan, market value-nya. Atau sorry, harga bundlingnya ya. Oke, nah jadi di sini langsung aja 6.125 dikali dengan 1.500.000. Hasilnya adalah 9 sekian sekian dan sekian lah ya. Nah, kemudian barulah nanti kita hitung harga yang kita akan, karena underwriters ini di sini ya, kita lihat ada 3% yang diberikan kepada broker sebagai biaya penjaminan emisi. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini pada dasarnya broker itu dibayar dengan cash ya, dengan cash, tapi bisa juga dikasih dalam bentuk kontribusi saham ya atas saham yang kita terbitkan gitu, saham right issue yang kita terbitkan, dan dia mau biasa dibayar dengan apa namanya, dengan saham tersebut gitu ya. Asal apa? Asal si brokernya tahu ini sahamnya saham bagus. Kalau sahamnya saham yang gorengan nggak mau, dia biasanya pengennya dalam bentuk cash aja, duit gitu. Nah, ketika dibayarnya dengan saham ICBP atau Indofood, INDF gitu, atau BBCA, Bank BCA atau Bank Mandiri, oh siapa yang nggak mau gitu kan? Karena harganya juga tinggi gitu. Bahkan ketika dibayar pada harga pasar sekarang itu minggu depan bisa naik tuh harganya. Nah, makanya dia mau gitu ketika dibayar dengan saham-saham tertentu. Tapi kalau sahamnya gorengan ya pastinya nggak mau. Jadi lihat-lihat ya. Nah, ini idenya di situ. Jadi 3% ini sebagai pembayaran untuk underwriting fee ya, seperti itu. Jadi 3% tadi bukan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk cash ya, tapi dalam bentuk saham. Oke, kita hitung dulu underwriter fee-nya adalah 3% ya. Berarti ini tinggal dikali aja dengan 97% ya. Nah, harganya adalah sekian. Nah, sisanya untuk underwriters ya. Nah, kemudian di sini apa namanya? Kita akan melakukan alokasi ya, melakukan alokasi mana yang milik si apa namanya? Si bonds payable dan mana yang milik si share capital ordinary pay gitu ya. Mana ini maksudnya kita jumlahkan itu. Mana yang milik si share capital si bonds payable, mana yang milik si share capitalnya, si sahamnya. Nah, dari harga 89111875 ini. Gitu ya. Nah, mana yang milik si bonds payable, mana yang milik si share capital, gitu ya. Oke, nah dari situ untuk bisa melakukan alokasi maka kita harus melakukan langkah yang kedua, yaitu menghitung fair value dari masing-masing. Ya, oke. Haus juga ya, baru jam segini. Oke deh, lanjut ya. Baik, jadi kita harus hitung dulu fair value dari obligasinya, ya, sama fair value dari sahamnya. Kenapa demikian? Karena di sini ya. Nah, di sini setiap unit terdiri dari, jadi setiap satu gitu ya, satu unit portofolio terdiri dari 3 lembar obligasi dengan nilai nominal 1.000. Dengan bunga kupon adalah 11% serta 15 lembar saham seri B dengan nominal sekian ya. Dari satu, oke, berarti kita harus hitung dulu. Nah, harga pasar obligasi yang ini nih 103. Nah, seperti itu ya. Berarti kita harus cari dulu berapa jumlah lembar obligasinya ya, nanti dikalikan dengan si 103 ini ya, sehingga nanti kita dapat ya berapa jumlah lembar obligasi dari penerbitan 1,5 juta unit portofolio ini ya, nanti kita dikalikan 3 dikali 1.000 dikali 1.500 nanti terus dikali dengan 103 ini ya. Oke, nah tuh udah ya. 3 ya, oke saya ulangin ya. Kenapa 3? Karena kan satu unit portofolio ini ya, satu unitnya itu terdiri dari, nah sini ya, satu unitnya itu terdiri dari obligasi ya, satu unitnya terdiri dari obligasi bonds ya, ini 3 lembar ya dikali 1.000 karena nilai nominal adalah 1.000. Nah, ketika penjualan di bursa memang kita per lembar, tidak apa ya per lembar obligasi gitu ya, obligasi itu dijual per lembar ya, nominalnya tuh 1.000-an ya kayak gitu ya, jadi satu lembar 1.000. Nah, kalau kita beli
1 juta lembar ya tinggal dikali aja 1 juta dikali 1000 gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi obligasi sama dijual kayak saham per lembar, itu yang terjadi di pasar obligasi ya. Oke, ini sama dengan pembenaran. Ini kali ya, kali 1000 ya. Oke, nah tinggal ada berapa juta unit gitu kan? Ya tinggal dikali dengan 1.500.000 gitu ya. Setelah itu gimana? Setelah itu tinggal dikali dengan harga pasarnya. Nah, untuk mencari fair value dari obligasinya ya. Dikali dengan harga pasarnya berapa? 103. 1,03%. 103 itu persen ya. Berarti kalau kita dalam desimal 1,03. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan ya X misalkan ya, atau ya A ya. Kok A sih? Apa kek? Ya itulah pokoknya ya. Nanti kalian tinggal cari tahu. Nah, nanti kita coba nyontek ke sebelah ya, karena saya udah hitungin. Kemudian dari sini, setelah itu kita harus cari juga fair value dari si sahamnya ya, dari si ordinary shares ya, yang seri B. Nah, berapa caranya? Sama aja caranya dengan cara mencari nilai dari obligasi ya, 15 lembar ya, dikali dengan nominalnya 125 ya. Ya, berarti 15, kemudian dikali dengan 125 ya, kemudian dikali dengan berapa lagi? Dikali dengan ya kalau share capitalnya ya, tapi ini langsung aja ke market ya. Harga pasarnya adalah 225. Karena kan kita mencari fair value ya dari ya, bonds dan dari ordinary shares. Tinggal dikali dengan 1.500 karena ada 1.500 unit, 1.500.000 ya. Kemudian nanti dikali lagi dengan 225. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dapatlah hasilnya fair value B dan fair value shares-nya. Setelah itu gimana? Setelah itu baru kita mainkan. Ya, dimainkan. Hasilnya adalah yang ini. Ya, jadi yang ini atasnya. 225 dikali dengan 1.500.000 dikali dengan 15 ya. 15-nya adalah per lembar ya. Oke. Sip. Hasilnya adalah sekitar 5.062 ya, miliar. Nah, dari sini barulah kita mengalokasikan nilainya. Nah, di sini saya bikin dua sih, ada yang 100% dan ada yang 97. Cuman kan yang di jurnal adalah yang 97 gitu ya. Yang 97. Nah, di sini bisa saya bikin dua jurnal gitu ya. Yang satu nanti jurnal untuk si underwriter fee-nya atau langsung netnya gitu ya, netnya. Nah, bisa kayak gitu. Jadi tinggal pilih yang mana. Kalau saya kayak gitu. Jadi saya biasanya selalu membuat alternatif ya. Nah, tapi pada dasarnya kan intinya ujung-ujungnya sama. Oke, sebelum ke situ, setelah itu gimana Pak? Setelah diketahui fair value, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengalokasikan ya. Karena kalau kita total sum ya. Ini nilainya adalah 9697 ya. Total fair value-nya di atas dari market value ya. Total fair value-nya di atas dari harga bundling ya, harga lump sum. Nah, ini soal yang benar ya. Kalau nanti ada soal kemarin itu, Pak, kalau ternyata harga fair value-nya, harga bundlingnya ya, yang ini misalkan 10 miliar gitu. Nah, terus gimana Pak? Ya ngapain juga lu beli bundling gitu maksudnya. Ya mendingan beli masing-masing aja lebih murah ya kan. Nah, itu nggak masuk akal, soalnya itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, jadi bikin soal pun harus masuk akal dan memang saya dekatkan dengan kondisi realita yang terjadi. Oke, balik lagi ke sini. Sehingga kalau misalkan fair value-nya lebih tinggi, tentunya kita harus mengalokasikan dari fair value ini masuk ke harganya gitu ya. Caranya gimana? Ya caranya kita ada dua cara, mau pendekatan yang neto atau pendekatan yang bruto gitu ya. Mau kita pisahkan si underwriter fee-nya atau mau kita jadikan satu atau mau kita netokan aja. Jadi underwriter fee udah kita anggap hilang gitu ya. Seperti itu. Udah, jadi yang dimasukkan ke jurnal nanti adalah harga netonya setelah dikurangi dengan underwriter fee. Nah, pendekatan Kieso adalah pendekatan yang neto ya. Itu yang Kieso lakukan. Nah, tetapi kalau yang di buku Pak Lutfi kita pisah, ya kita pisah. Ya, tidak dijadikan net, tapi dicatat juga kalau dia ada underwriter fee berarti share premium pada cash, gitu kan? Kayak gitu ya.
Oke, nah di sini makanya saya sajikan kita bahas dua pendekatan ini ya. Cuman kayaknya karena di buku Pak Lutfi yang sekarang ini kan kita pisahkan ya, tidak dijadikan net. Ya udah kita nanti ambil yang bawah ini ya, jurnalnya. Nah, untuk bisa mengerjakan yang bawah ini berarti nanti kita harus cari yang 100%-nya. Jadi dari 9697 ini dialokasikan ke harga yang 100%, ya. Kenapa? Nanti untuk mendapatkan berapa yang dialokasikan ke yang underwriter gitu ya. Atau mau satu persatu juga bisa ya. Jadi ada banyak macam pilihan. Nah, memang akuntansi seperti itu, ya. Jadi ada banyak jalan menuju Roma. Yang penting ujungnya sama gitu ya. Oke. Nah, kita mau pakai yang mana, Pak? Ya, pakai yang cepat aja yang sudah saya bikin ini ya. Jadi langsung alokasi nilai langsung ke yang 97% berapa, ke yang underwriter berapa. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi hitung yang 100%-nya berapa. Nanti kita cuma untuk mencek sum saja. Mencocokkan apakah perhitungan kita tepat, maka kita nanti coba hitung yang 100%-nya berapa. Kalau misalkan tidak ada selisih, maka perhitungan kita sudah tepat, gitu ya. Nah, oke, dari sini langkahnya setelah menentukan berapa total value-nya, yang harus dilakukan adalah apa? Kita harus mengalokasikan, ya. Pertama mengalokasikan ke yang apa? Ke harga yang apa namanya? Ke yang 97% gitu. Mudahnya ya. Dan yang kedua nanti kita alokasikan ke yang underwriter fee-nya juga berapa, ya, milik underwriter-nya. Karena kita menginginkan dipisah gitu ya, dipisah antara underwriter, dicatat juga si underwriter fee, gitu ya. Oke. Nah, ya sudah, langsung kita lakukan ya, kita lakukan alokasinya. Gampang aja kalau alokasinya makan ya. Tinggal apa namanya? Si 46 apa si kalau kita mau mengalokasikan ke obligasi, itu kan kita gampangnya itu ya adalah seperti ini. Yang fair value dari obligasi ya, dari bonds dibagi dengan total yang ini ya. Dibagi dengan totalnya. Nah, gitu kan? Tinggal dikali dengan apa? Tinggal dikali dengan harganya yang 8911. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah mana hasilnya? Hasilnya adalah yang 4259. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Excel-nya juga sama, cuman di Excel-nya saya ditambahkan ya. Jadi nggak langsung pakai sel yang 9697 ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ditambahkan langsung di rumus Excel. Oke. Kemudian yang kedua yang seri B-nya juga kita alokasikan ya. Dan dari harganya 97%. Hasilnya adalah sekian ya. Berapa milik si penjamin emisinya? Milik si penjamin emisinya ya tinggal sisanya gitu ya dari yang atas ini ya, underwriter yang ini ya. Oke, nah di sini sama dengan atas aja ya biar kelihatan sama. Nah, dengan cara yang sama kita melakukan seperti halnya alokasi nilai yang 97% untuk yang si emisinya. Nah, dapatlah sekian ya. Nah, oke, dari sini kita akan menjurnal ya. Ketika di jurnal neto, maka kita menggunakan informasi yang ini aja karena neto ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memisahkan bahwa kita ingin menjurnal juga penjamin emisi, gitu ya, maka kita tidak bisa yang neto ini, tapi kita harus yang 100%. Ya. Kenapa? Agar ketika kita jumlahkan, hasilnya akan yang 8911. Gitu ya. Oke, kalau yang langsung aja ya berarti ya, kita pisahkan gitu ya. Langsung yang memang kita mencatat si ini apa alokasi untuk penjamin emisinya kita munculkan di jurnal, maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin memunculkan maka kita harus langkah pertama itu adalah kita harus mencatat ini di angka 100% dulu ya. Jadi cash yang kita terima berapa? Cash yang kita terima 9187 ya. Baru kita alokasikan ke bonds payable ya, berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, 4391 dapat dari mana? Ya, hal yang sama ya. 4635 dibagi dengan 49697 dikali dengan 9187, hasilnya adalah 4391 ya. Nah, kemudian dari sini barulah kita alokasikan sisanya ke si ordinary ya. Tinggal dikurangin aja kalau ordinary-nya mah ya. 9187 dikurang dengan 4391, hasilnya adalah sekian ya. Oke, nah dari situ barulah kita coba pecah dari 4796 ini mana yang milik share capital dan mana yang milik share premium. Ya udah kita langsung masukkan dulu share capitalnya berapa ya. Share capitalnya kan udah tuh ya. Oh ya, saya ngambil dari atasnya yang ini deh ya. Dari 15.000
dikali dengan 15. 15.000, mana ya? Sorry, bukan 15.000, 1.500.000 ya. Dikali dengan 15, 1.500.000 dikali dengan 15, dikali dengan mana nih? 125 ya, seperti itu. Nah, 125 ya. Nah, hasilnya adalah sekian. Sisanya tentunya cemplungin ke share premium. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita membuat jurnal yang bonds payable-nya ya, alokasi untuk menjamin emisi ya. Ya berapa ya sesuai dengan yang sudah ada di atas ya, seperti itu. Dapat deh cash-nya sekian, 275.625. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ya, jumlahnya itu harus sama dengan ya. Jadi ketika kita coba jumlahkan bonds payable-nya jadi berapa nih netnya? 4391 dikurang dengan 131. Berapa? Hasilnya adalah, nah ini ya. Hasilnya adalah sama tuh. 4259 sama dengan kita kurangi 0. Balance berarti perhitungan kita sudah. Nah, gitu ya. Itu cara mengerjakan soal yang 15 Januari. Nah, ini doang sebetulnya yang takes time ya. Sisanya mah saya rancang untuk gampang ya. Oke. Nah, yang 26 Februari gimana? Yang 26 Februari kita baca gitu ya. Fair value gedungnya berapa? 3675. Oke, saya taruh di sini ya. Kemudian alokasi saham biasa A gitu ya. Oke, kemudian dari sini dari 3675 ini dilunasi dengan menerbitkan saham preference sebanyak 300.000 lembar ya. Dan saham biasa seri A sebanyak 5 juta lembar. Nah, nilai buku gudang ini cuma pengecoh doang ya. Harga pasar saham biasa seri A adalah 425. Nah, iya ya, perhatikan ya. Di sini kan lump sum sales itu, lump sum sales itu kan ada dua ya pendekatannya itu. Ada yang incremental method dan ada yang proporsional method ya. Proportionary method gitu ya. Ada dua. Nah, yang ini adalah untuk yang proportionary method. Nah, kenapa? Karena kedua harga pasarnya itu diketahui. Harga pasar seri B diketahui, harga pasar obligasi pun diketahui. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang 26 Februari ini, saya terinspirasi untuk yang incremental method. Ya. Di sini, di mana apa? Which is yang diketahui adalah, pertama, harga saham dari, harga pasar dari si saham yang seri A aja, 425. Dan punya nilai wajar untuk yang gudangnya. Nah, ketika udah ada nilai wajar gudang, udah pasti ini menjadi nilai dari si buildingnya. Ya. Di debitnya itu nilainya adalah sekian, 3675. Tinggal di kreditnya sekarang, yang mana gitu ya. Nah, karena ada dua saham, satu preference, satu ordinary, kita alokasikan dulu dengan incremental method ke yang ordinary dulu. Nah, baru nanti sisanya ke yang preference, gitu ya. Oke, berarti di sini ya udah karena udah diketahui 3675, ini udah pasti menjadi nilai dari si gudang yang ada di debit. Yang kita mencatat aset senilai 3675 ya. Tinggal di kreditnya nanti kita sesuaikan dengan cara incremental method. Nah, kayak gini ya. Sehingga alokasi saham biasa A sama dengan berapa? Nah, sama dengan 5 juta dikali dengan 425 ya. Nah, berapa? Sama dengan 2125. Ini fair value-nya ya, fair value saham ya. Alokasi fair value saham biasa based on fair value. Oke. Nah, baru sisanya masuk ke saham preferred. Ya, ini beres ya. Tinggal nanti di jurnalnya dari 2125 ini ada yang milik share capital, ada yang milik sisanya adalah ke share premium ya. Share capital dari mana Pak? Dari atas ini ya. Nah, ini ya, share capitalnya mana nih? Adalah yang A itu 375 ya. Oke, nah ya udah kita tinggal masukkan aja buildingnya kita catat. Kemudian share capital preference-nya berapa? Tunggu, saya nyontek dulu. Mana preference-nya nih? Oh, 3125 ya. Oke. Tinggal 300.000 ya dikali dengan nominalnya ya 3125 ya. Kalau saya sih pada dasarnya dimulai dari yang bawah dulu ya. Nah, dari yang ordinary dulu sebetulnya ya. Yang atasnya nanti menyesuaikan gitu ya. Nah, tapi kan karena udah dihitung yang di perhitungan ini, jadi ya saya bisa memulai dari yang preference dulu. Tapi kalau nanti di soal kalian mengerjakan, ya pengen langsung, maka kerjakan dari yang ada dulu datanya, yaitu yang ordinary dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, kita kerjakan dari yang ordinary dulu kalau kayak gitu. Gimana caranya? Ya udah, tinggal
dikali aja 5 juta lembar dikali dengan seri A itu par value-nya adalah 375 ya, sekian. Sisanya masuk ke premium. Nah, barulah kita jurnal yang preference-nya. Preference-nya totalnya adalah sekian ya, 1550. Nah, di sini 300.000 apa namanya? Nilai nominalnya ya. 3125. Oh, udah ada deh, sorry. Oke, jadi langsung aja 300.000 dikali dengan 3125 sama dengan sekian. Sisanya masuk ke share premium ya. Dari mana sisanya? Tinggal dikurang. 1550 dikurang dengan 937. Beres deh. Panjang ya, ini udah sejam loh saya jelasin. Aduh, ampun deh. Oke deh, lanjut kalau gitu ya. Sampai mana ya? Mungkin sampai panjang men. Oh my god, panjang banget. Memang ini kalau dibahas bisa 2 jam ya. Kalau dibahas kayak gini. Mungkin saya tidak sampai beres, tapi sampai mana ya? Sampai share split aja ya, sampai sini mungkin ya. Karena saya harus mengejar waktu juga agar kalian harus bisa latihan sehingga kita bisa sesuai dengan RPS ya. Oke, karena pilihannya kalau ini dibahas 15.7 dikorbanin gitu ya. Kalau 15.7 dibahas, ini nggak dibahas. Sayang banget kalau ini nggak dibahas. Ya makanya saya memilih ya udahlah 15.7 kita coba korbanin dulu ya. Bahkan nanti mungkin bisa kalian kerjakan ya dengan dalam latihan soal yang akan kita lakukan dalam waktu 10 menit kemudian. Oke, 10 Maret sekarang ya. Nah, kalau 10 Maret, nah logikanya di sini menerbitkan 100 juta lembar saham biasa seri C. Nah, terkait penerbitan, nah ini ya, tadi ada yang direct sama indirect cost ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Saya pakai yang bawah aja yang lebih enak ya. Jadi kita cash-nya berapa Pak? Cash-nya adalah tinggal dikalikan saja ya, tinggal dikalikan 100 juta sekian lembar dikali 515 ya gitu ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, ini ya. 100 juta sekian lembar. Ini mudah saya nggak salah nulis nih. 1654 kemudian angkanya nggak pas ya. Oh, pas deng. 654 198. Sip, pas ya. Dikali 515 ya. Kemudian sisanya, nah barulah kita alokasikan ya ke share premiumnya, gitu ya. Share premiumnya berapa? Ke share kapitalnya. Share kapitalnya berapa yang ordinary seri C? Ya kita lihat dari atas ini, tinggal 100 juta sekian dikali dengan 500 ya. Nominalnya 500. Nah ini dari 500 ya. Nah, sisanya masuk ke mana? Sisanya masuk ke share premium on ordinary C gitu ya. Nah barulah kita pilah nih di sini apa namanya poin utamanya adalah kalian mencatat share premium ordinary seri C pada cash. Jadi saya kasih bonus. Oke, akhirnya kalau mau yang benar gitu ya, mau yang benar itu kita memasukkan organization expense ini yang biaya penerbitan pencetakan sertifikat saham. Kenapa? Sebetulnya kalau untuk melihat direct indirectnya itu kalau kita nggak nyetak sertifikat saham kita tetap terbit nggak sih? Jawabannya tetap terbit. Sehingga nggak ngaruh gitu sebetulnya sertifikat itu ya. Tapi kalau kita konsultan hukum, nah itu menjadi mandatory walaupun walaupun di aturannya itu memang nggak ada bahwa beda sama emisi itu di penjaminan emisi ya atau underwriter fee. Underwriter fee itu memang menjadi suatu keharusan yang diatur di peraturan OJK ya, sehingga yang mau tidak mau itu akan menjadi cost of capital gitu ya, sehingga akan mengurangi share premium. Tetapi kalau konsultan hukum itu memang tidak di atas kertas, tetapi kenyataannya dan memang kalau nggak ada konsultan hukum itu tidak bisa terlaksana gitu ya, tidak bisa terlaksana. Nah, sebagian besar penerbitan saham itu selalu memakai konsultan hukum ya. Karena kenapa? Karena kita mengaturnya tidak hanya akuntansi dan tidak hanya keuangan, merujuk juga kepada undang-undang ya yang secara hukum memang berlaku di Indonesia. Undang-undang berapa? Undang-undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagaimana diubah terakhir ya dengan Undang-Undang Omnibus Law ya 11 tahun 2021. Nanti lihat di kompartemen yang perseroan terbatasnya. Nah, gitu ya. Tapi kan kalau dulu mah belum berlaku Omnibus Law ya. Ini berlakunya sekarang ya. Oke, intinya adalah konsultan hukum dia adalah share premium ya. Kemudian organization expense untuk yang mencetakan sertifikat ya.
Oke, seperti itu. Kemudian 24 Juni kita lihat membeli kembali saham biasa seri C ya. Ya udah tinggal beli kembali aja. Nah, tinggal jurnal aja 505 juta dikali 625. Yang bawah juga sama 2 juta dikali 630 ya. Nah, ketika kita jual gitu ya, ketika kita jual tanggal 30 Oktober menjual saham Treasury seri C sebanyak 1 juta lembar dengan harga 350 per lembar. Nah, ketika kita mau menjual 1 juta, pakai harga yang mana? Kembali lagi ke soalnya, bahwa Treasury dicatat dengan cost method FIFO. Ya. Nah, kalau nanti saya mau buat soal lagi, bisa ditebak lah, makanya apa? Yang pasti bukan FIFO. Ya. Yang pasti juga bukan LIFO. Apa itu? Pikir sendiri. Oke. Nah, sekarang, jadi bisa ketebak lah ya, maksudnya. Nggak perlu saya kasih tahu ya, maksudnya udah ketebak lah. Nah, akhirnya gimana? Kita menggunakan FIFO ya, sesuai dengan petunjuk soal. Nah, ketika menggunakan FIFO ya udah kita memakai harga first in, first out. Harga yang awal itulah yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ya udah, kalau gitu gimana? Cost-nya ya ini ya 1 juta dikali dengan 625 ya. Karena masih ada 5 juta ya untuk yang cost yang 625. Nah, cash-nya berapa? Dijual pada harga berapa nih? 350, sedangkan waktu belinya itu di harga 625. Jauh banget ya. Nah, sehingga langsung tuh cash-nya adalah 1 juta dikali 350, sisanya masuk ke retained earnings ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dia yang seru ya. 1 Desember ya. Melakukan pemecahan saham biasa ya. Sebetulnya kalau dikerjain sih bisa-bisa aja ya, tapi aduh 30 Desember juga bagus sih soalnya. Kayaknya ya udahlah dibahas sampai selesai aja deh ya. Oke, tunggu saya tutupin dulu. Baik, kita bahas ya. Keren kan soalnya? Aduh. Ya, mantap, Pak. panjang kerjanya ya. Angkanya itu yang saya diomelin sama cutting kalian. Pak, bikin soal tuh mau kejam, tapi jangan tambah kejam, Pak. Kenapa ya, Pak? Angkanya itu gak mau di kalkulator. Oh iya ya. Iya deh, maaf gitu. Ya pada dasarnya ya ini saya jelasin ya. Nah, dari mana saya mengambil biar kalian juga belajar ya. Saya nggak masalah kayak gini. Dibongkar soal saya justru saya seneng ya. Jadi saya bisa belajar harus lebih giat lagi ya untuk bikin soal yang menantang. Oke, kita bahas ya melakukan pemecahan saham biasa seri C ya. 2/1. Nah, di sini dipecah yang di share split yang mana? Yang seri C aja. Nah, di seri C ini kan sudah dilakukan treasury shares ya. Pembelian kembali. Ya udah kita hitung splitnya gimana ya. Di sini nih jurnalnya no entry, tetapi ada perhitungan splitnya ya. Ya, di sini ya. Jadi share ada jumlah dan ada nilai nominal after split ya. Nah, di sini dua itu dikali kali ya. Ini kok 2 minus apa nih? Oh, minus. Oke. Oke, jadi 2 ini adalah seperti soalnya ya. 2/1 ya. Jadi dikali jumlah lembar yang outstandingnya ya. Nah, oke, di sini pertama kita akan catat dulu yang atasnya, penerbitan ya. Penerbitannya kan dimulai dari sejak 10 Maret ya. Ya berarti 100.654 198 dikali 2 ya, dikali 2 ya, seperti itu. Hasilnya adalah sekian. Nah, ingat ya, ketika dilakukan stock split ya, kemarin pasti udah jelasin sama Mas Lutfi ya. Oke, jadi bentar. Ketika dilakukan stock split ya, pertama itu kan urutannya itu ada authorized ya. Kemudian ada yang issued, ada yang outstanding, ada yang satu lagi treasury shares ya. Gitu ya. Nah, misalkan di sini issued-nya adalah 100 ya. Maka outstanding-nya pun 100 gitu ya. Tuh. Nah, tapi kalau ada treasury shares, misalkan treasury shares-nya berapa tuh? 5 ya. 5 gitu ya. Maka outstanding-nya akan berkurang, bukan 100, tapi netnya adalah 95. Akan tetapi yang perlu kalian ingat adalah ketika dicatat di neraca, tetap pencatatannya itu 100 dulu di awal ya. Nanti ada TS di bawahnya. Jadi nggak net gitu pencatatan di neracanya. Ya. Perlu dipisahkan bahwa treasury shares ini nggak langsung menetokan, langsung dikurangi terhadap outstanding shares-nya.
Sehingga nanti ujung-ujungnya cuma yang disajikan adalah yang netonya yang ini. Nah, nggak demikian kalau di neraca. Kalau di neraca ditampilkan dua-duanya. Yang issued and outstanding nilainya sama, ya, sama-sama 100 maksudnya. Ketika di bawahnya nanti ada treasury share sebesar 5 ini. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kalau terjadi, nah, yang authorized gimana? Yang authorized ini misalkan 1000, ya. Nah, ini kemarin udah saya tanya belum ya? Bahwa authorized ini sebetulnya diatur di akte perusahaan atau ini namanya modal dasar, ya. Nah, iya ya. Nah, kemarin soalnya sebetulnya saya bikin bahwa ada modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Cuman kan orang-orang nggak familiar dengan istilah itu. Akhirnya ketika bahas dengan Mas Lutfi, ini ketika soal ini dibuat ya, saya kasih ke Mas Lutfi waktu itu selaku Dosko, kita bahas gitu ya. Mas Resi keterlaluan. Aduh, kata saya tuh, ya udah gak usah dimasukin Mas. Tapi sayang juga kata Mas Lutfi, gimana sih gitu. Nah akhirnya kalau bisa ya yang familiar aja dibuat istilahnya. Akhirnya di atas itu dibuat istilahnya itu, nah dikasih kata-kata issued, ya authorized, issued, nah gitu. Awalnya kata-katanya nggak kayak gini, kata-katanya itu modal dan authorized itu adalah modal dasar, saya tulisnya, ya modal dasar. Ya, yang issued itu dan ini adalah modal ditempatkan dan disetor, gitu ya. Cuman ya udah apa akhirnya kita sedikit revisi untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal ya. Ya udah kita langsung masuk aja. Nah, ketika dia masuk ke authorized, maka ketika dilakukan stock split ya. Nah, ini di sini mungkin ya. Ketika dilakukan stock split, maka yang authorized ini apakah dikalikan juga dengan 2 atau tidak? Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas gitu ya. Ketika terjadi split gitu ya, split ya. Misalkan splitnya 2 ya. Maka ini kan dikali 2 ya. Yang outstanding juga dikali 2 ya. Yang treasury shares juga dikali 2 gitu ya. Nah, sehingga nanti nilainya adalah berapa? 200 ya. Outstandingnya juga 200 ya. Kemudian yang treasury shares-nya adalah 10 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang authorized-nya juga dikali 2 ya? Jawabannya tidak. Menurut saya tidak ya. Menurut saya tidak. Iya ya. Nah, nanti siapa tahu muncul di AKM ya nggak sih? Siapa tahu gitu. Saya nggak ngebocorin soal loh. Siapa tahu muncul di AKM gitu ya. Ya nanti ini tidak dikalikan 2 ya. Kenapa? Karena untuk mengubah kalau dikalikan 2 kita harus mengubah aktenya ya. Aktenya ini harus diubah dulu ke notaris ya, seperti itu. Dan juga tidak sesuai dengan konsep modal dasar. Jadi modal dasar. Jadi ini tetap ya. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita lihat ya dari soal ini ya. Sebetulnya ada 100 ya. Yang issued-nya berapa? Yang unissued-nya, yang tidak diterbitkan, unissued-nya. Unissued itu yang portepel gitu, yang portepel. Yang unissued itu adalah besarnya adalah 1000 ya, 1000 dikurang dengan 100. Sama dengan berapa? 900. Ini yang tidak diterbitkan. Artinya si perusahaan memiliki cadangan sebesar 900 saham. Gitu ya. Nah, ketika dilakukan stock split, maka dari 900 ini akan dialokasikan untuk yang issued ya. Berapa? Ini kan 800 tuh ya. 1000 dikurang 200. Berarti yang issued-nya adalah 800. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 900 kurang 800, 100. Nah, 100 inilah yang nanti akan dialokasikan kepada saham yang diterbitkan. Ya. Ke saham outstanding-nya ini dan saham yang issued. Nah, gitu ya. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi diambil dari si saham portfolio atau yang unissued-nya ya. Kecuali kasus ICBP di tahun 2018 ya, ICBP di tahun 2018 ya, bahwa ICBP itu masalahnya adalah modal dasarnya 1000 ya, authorized-nya, yang issued dan outstanding-nya juga 1000. Udah habis. Nah, jadi nggak ya harus case by case, nggak bisa gobiah-guyah ya. Yang issued and outstanding-nya udah 1000 juga. Nah, kalau kayak gini mau stock split, maka dia mau nggak mau harus mengubah yang authorized-nya juga. Gitu ya. Nah, itu konsepnya ya, konsepnya. Oke, balik lagi ke sini. Balik lagi ke soal. Sekedar bumbu-bumbu pemanis saja. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kalau di sini berarti kan udah langsung treasury shares yang dibeli minus ya. Kemudian ini juga minus ya. Kemudian yang dijual ini 1 juta plus ya.
Udah, kita kalikan 2 aja. Dua-duanya semuanya ya. Nah, setelah dikalikan 2, ini tinggal dijumlahin ke bawah ya. Sama dengan berapa? Nah, inilah nilai outstanding dari ordinary share C ya, seri C yang baru setelah split ya. Baru dikalikan dengan nominal after split-nya berapa? Nominal after split-nya, tunggu saya nyontek dulu. Mana sih? Yang C. 500 ya, tinggal dibagi 2 aja ya. 500 bagi 2 ya. Seperti itu. Ini saya sama dengan aja deh. Sama dengan 500 bagi 2. Nah, sekian ya. Dapatlah sekian. Nah, ini yang harus kalian jurnal. Yang harus kalian hitung. Nah, baru tanggal 30 Desember. Nah, ini dia ya. Kita bayar yang mana dulu ya? Tunggakan dilunasi pada tahun ini dengan cara memberikan 10.000 lembar saham Treasury B kepada pemegang saham preferen ya. Artinya apa? Artinya ada saham yang dividen ya, preferen yang in arrears ya, in arrears ya. Demikian ya. Sehingga apa? Sehingga dividen payable yang in arrears-nya tersebut ya di sini apa namanya ya? Kita langsung bayar ya, kita langsung dibayar pada tahun ini kan. Nah, ketika dibayar pada tahun ini, maka jurnalnya gimana? Ya udah langsung payable pada Treasury Shares B ya. Seperti itu ya. Nah, kalau mau jurnal awalnya berarti tinggal ditambahin aja atasnya RA gitu ya. RA pada dividen payable preference gitu ya. Ini saya tambahin deh. Kurang preference-nya. Preference ya. Nah, ya jadi dibayar dengan oke deh. Nggak tahu juga nih ya. Retained earnings pada apa? Pada dividends payable seri C. Pada dividends payable preference ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan ya sekian ya. Nah, ini kalau mau jurnal awalnya. Cuman yang diminta itu kan yang pembayarannya. Jadi saya langsung aja yang ini. Jadi kalaupun nanti anak-anak mahasiswa mau bikin kayak gini, yang saya nilai ada yang bawah gitu ya. Yang saya nilai ada yang bawah. Takutnya atas salah gitu jurnalnya takutnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya udah berapa nilainya? 25, 6, 29 dari mana nih? Oh, dari sini. Oh iya, sorry. Oke ya, sama dengan berapa? Sama dengan 101 sekian-sekian dikali dengan 250 ya. Jadi yang kita ambil adalah yang ini ya, 103.877 dikali dengan berapa? Karena dia treasury maka dikali dengan cost-nya ya. Cost-nya itu yang mana Pak? Yang mana ya? Kok 250 ya? Bukan 250 kayaknya. Tulisnya seri B. Ini teh 10 juta ya. Ini masih ada saldo di atasnya. Oh iya, masih ada saldo nih. Oke, berapa lagi ya? Harus dibagi dulu. Oke, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya. Bukan dikali 250, harusnya dikali dengan si cost-nya ya. Dikali dengan si cost-nya ya. Oke, ya apa-apa, ntar tinggal dibikin aja ya. Tinggal di yang Inggris itu, yang Inggris ini. Oke. Oke, pertama kita akan lihat dulu ya. Kenapa ya waktu 250 ya? Oh, karena dia ordinary ya. Waktu tahun kemarin itu kalau tidak salah kesepakatannya saya lupa. Waktu tahun kemarin itu kalau nggak salah kesepakatannya itu meskipun treasury shares dia tetap pada apa namanya ketika dia penerbitan apa namanya penjualannya itu dibagikan dalam bentuk share dividen ya. Kalau tidak salah kita tetap menggunakan par value dari si treasury share seri B-nya. Jadi treasury share seri B itu kan pada dasarnya adalah share capital ordinary yang seri B, gitu ya, yang seri B. Nah seperti itu ya. Tapi di sini kena di 125 ya. Oke. Ntar ini saya hold dulu ya. Ini saya lupa waktu itu kesepakatannya gimana ya.
Karena kalau yang sekarang ini kan udah pasti jelas dari cost ya. Kalau dulu itu kalau dia memakai share dividend, dia mengambil dari par-nya kalau tidak salah, par after split-nya kalau tidak salah ya. Oke, kalau gitu kita koreksi aja dengan menggunakan cara yang kesepakatan yang ada di buku sekarang. Kalau cara yang ada di buku sekarang kan dengan menggunakan si ini ya, dengan menggunakan si apa namanya? Dengan menggunakan si cost-nya, cost dari treasury share seri B ya. Oke, mana ya? Oh yang bawah. Ini dia. Ya udah tinggal dikaliin aja. Di sini berarti kita load dulu ya, nanti kebanyakan text time di sini. Ini kita load dulu deh. Kalau mau nanti diambil, karena ini kan 10 juta ya, kita ambil dari yang atasnya dulu. Kalau dari yang atas berarti ini juga salah dong ya, bukan dari sini. Oh, sorry. Yang C kan belum terbit ya. Oh iya. Ini yang mana sih? Saya jadi bingung sendiri. Oh enggak deh. Oke, enggak salah ya, enggak salah. Tunggakan dividen dilunasi. Kalau yang seri C itu kan tadi baru terbit ya. Kalau yang seri B kepada para pemegang saham. Oke, 250 ini dari mana ya? Saya kok lupa ya. Bentar ya. Harus dibagi dulu, Oke, kita coba bagi dulu ya. Kalau nggak salah 250 deh. Panjang amat. 13, 7, 90, 000, 425 ya. Oke, dibagi, mudah-mudahan saya nggak salah ini, dibagi dengan, salah, bukan, yang B ya, 17 cost-nya ya, karena kita kan mencari cost-nya. 3, 40, 6, 14, banyak amat, 750 dibagi dengan 69, 362, 459. Benar, dari situ. Sip. Pantas saja. 250 itu harus saya hitung lagi. Oke. Jadi ini saya pindahin ke sini ya. Nah, saya pindahin ke sini. Oke. Jadi pada dasarnya di sini saya ulangin ya. Pertama, tunggakan tahun 2019 yang saham preferen ya akan dilunasi tahun ini dengan cara memberikan 10 juta lembar saham Treasury B kepada pemegang saham preferennya. Jadi kembali lagi bahwa konsepnya dividen itu dia menggunakan konsep dari par value-nya, ya, menggunakan konsep dari par value. Nah, ketika yang dibagikan adalah saham biasa, maka tetap par value. Tetapi ketika menggunakan dia dibayar dengan menggunakan saham treasury, ya, maka dia kembali ke par value juga pada dasarnya. Par value dari yang mana? Par value dari cost yang dia beli pertama kali, gitu ya. Nah, kalau dia lebih dari satu kali, gitu ya, lebih dari satu kali, maka menggunakan metode FIFO, gitu ya. Nah, di sini juga kita langsung saja, gitu ya, langsung saja tinggal dibagi aja, dibagi antara untuk mencari tahu berapa nilai cost dari si treasury seri B, ya tinggal dibagi 17, 340, 614, 750 dibagi dengan 69 sekian hasilnya adalah 250. Nah, sekian ya. Ya udah tinggal dibagikan aja. Tinggal dibagikan aja ya, seperti itu. Nah, kalau di sini oke, ya OS ini ya. Oke, bukan dividen payable ya, sorry. Harusnya OSDD. OSDD. Kemudian yang ini juga OSDD ya, karena dia kan share dividend. Sorry ya. Kalau share dividend itu tidak ada payable ya, bukan current liability, tetapi dia part of equity ya. Kemudian di sini juga ini apa ya? Dividen payable pada retained earnings di USDD. Oh, oke. Di sini ini saya bikin breakdown dulu ya. Oh my god. Panjang amat. Oh my god, ya sudahlah. Kalau gitu cara cepat aja lah ya. Ini kita coba tutup aja. Jadinya nanti takutnya
malah apa namanya, kebanyakan gitu. Kita pakai yang atas ini aja ya. Kita pakai yang atas ini ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi pada dasarnya kita akan membayar sejumlah berapa? Sejumlah 25. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Sama aja kok. Kita akan membayar sejumlah berapa? Sejumlah OSDD-nya, sejumlah OSDD. Oke. 25 2 miliar 525 sekian ya. Nah, dapat dari mana? Dapat dari ya 10 miliar ini, 10 juta ini dikali dengan si cost dari treasury share seri B ya. Seperti itu. Kemudian sisanya barulah kita membayar yang dividen si apa namanya? Yang mana ya? Yang ini ya. Pada tahun ini dividen kas akan dibagikan kepada pemegang saham preference sebesar 8% ya. Dan kepada akun pemegang saham biasa ya. Jadi ini pembayaran yang sekarangnya karena dia sifatnya kumulatif dan non partisipatif, berarti yang langsung aja gitu ya, langsung aja. Gimana caranya? Ya udah, kita coba langsung bikin dulu di sini ya. Preferen pada tanggal 1 Januari adalah sekian. Kemudian preferen pada 31 Oktober adalah sekian ya. Kemudian oke, berarti kita harus alokasikan ya. Karena dia sifatnya kumulatif ya, maka yang in arisnya kan sudah kita bayar ya dengan penerbitan si share dividen berupa treasury share seri B ya. Kemudian ketika yang C-nya, maka ini tinggal langsung aja gitu kasnya ya, 8% dikali dengan berapa nih? Yang tunggu bentar ya, yang ini ya, yang apa namanya? Ordinary shares outstanding dari preference shares-nya ya. Pada tanggal 1 Januari 2020 9803 yang atas ya kalau tidak salah. Oh iya, gimana sih? 26 Februari. Oh yang ini ya. Oke, yang ini. Oke. Nah, ada beberapa kali penerbitan kan yang 9803, kemudian ada yang preference juga ya, yang 10 apa namanya? 10 juta 103 yang ini ya, yang dilunasi. Nah, kemudian baru sisanya adalah yang mana nih? Nah, yang ini ya, hasilnya adalah set split-nya. Oke. Oke. Preference-nya ini tinggal oh ya, oke. Oke, jadi tinggal dikalikan lagi ya karena jumlahnya masih sama berarti langsung dikalikan dengan 8% dikalikan dengan si saldo preference-nya pada tanggal 31 Desember 2020 ya. Kebetulan di sini adalah saldonya adalah 10 juta 103 ya lembar mana ya preferensinya atas yang ini ya. Nah yang ini ya 10 juta 9837 sekian 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 kemudian ditambah dengan sekian hasilnya adalah sekian. Oke. Jadi pada dasarnya konsep dari apa namanya pembagian dividen kas itu pada dasarnya kan 8% dikalikan dengan nilai nominalnya ya. Nilai nominal dari apa? Nilai nominal dari si saham preference-nya ya. Saham preference yang atas ini ya, saham preference yang apa namanya? Yang ini ya. Nilai nominalnya bukan nilai plus yang premiumnya tapi hanya nilai nominalnya. Ya. Nilai nominalnya adalah berapa? 10.000 dikali dengan 10 juta dikali dengan 3125 gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan yang penerbitan yang mana nih? Penerbitan yang nah ini ya. Menerbitkan saham preference 300.000 ya. Nah, kemudian dikurangi dengan mana lagi ya? Pada tahun ini 103. Oke.
98 mana sih? 98. Oh, bukan 98, tapi 10.000, 10 juta ya. Oh, sorry. Authorized ini, Asya Allah. Iya. Oke, kembali lagi ke sini ya.